Selamat datang pada video kali ini. Kita akan membahas tentang 10 fakta menarik Afrika Selatan yang disebut sebagai bangsa pelangi. Fakta Afrika Selatan juga disebut bangsa pelangi. Afrika Selatan menampilkan campuran beragam orang dari budaya yang berbeda. Sesuai dengan namanya, ia memiliki sejarah yang diwarnai dengan upayanya yang bersemangat untuk melewati masa lalunya yang bermuatan rasial. Saat ini, Afrika Selatan memimpin dunia dalam memasok logam mulia. Selain sumber daya alamnya yang kaya, Afrika Selatan menawarkan pemandangan indah yang dipenuhi spesies asli. Cari tahu lebih lanjut tentang dataran tinggi raksasa ini dengan fakta-fakta Afrika Selatan ini. Berikut adalah 10 fakta menarik Afrika Selatan. 1. Afrika Selatan sangat menarik dari warisan apartheid. Dalam bahasa Afrikaans, apartheid secara harfiah diterjemahkan menjadi apartheid, yang merupakan sistem rasial yang pertama kali diperkenalkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Membagi masyarakat negara berdasarkan garis rasial, sistem apartheid memberikan semua kekuatan politik, ekonomi, dan sosial di negara tersebut kepada orang kulit putih. Akibatnya, mayoritas kulit hitam berada di dasar piramida sosial, dilarang memiliki tanah atau tinggal atau bekerja di luar apa yang disebut tanah air kesukuan. Mereka juga kehilangan kewarganegaraan mereka, dan dengan itu, hak dan kebebasan mereka di bawah hukum. 2. Seluruh dunia mengutuk keras apartheid. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pertama kali mengutuk sistem apartheid pada tahun 1960, melarang penjualan semua senjata ke Afrika Selatan pada tahun 1963. Pada saat itu, PBB membuat larangan sukarela dari negara-negara anggota, tetapi mereka mewajibkannya pada tahun 1977. PBB juga mendorong negara-negara anggota untuk menghentikan perdagangan dan bekerja sama dengan Afrika Selatan sampai mereka mengakhiri apartheid. Akibatnya, Inggris dan AS mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap Afrika Selatan pada 1980-an, diikuti oleh 23 negara lainnya. Ironisnya, salah satu dari sedikit negara yang menolak mengikuti jejak PBB adalah Israel, yang menjadi penjual senjata terbesar ke Afrika Selatan sejak tahun 1975 dan seterusnya. 3. Kongres Nasional Afrika, ANC, memimpin perang melawan apartheid. Awalnya dibentuk pada tahun 1912 oleh John Langalibalele Dube, partai politik ANC bertujuan untuk menyatukan orang Afrika untuk membela hak dan kebebasan mereka. Setelah apartheid mulai berlaku dari tahun 1948 dan seterusnya, ANC memimpin oposisi terhadap sistem supremasi kulit putih. Pada awalnya, ANC mencoba cara tanpa kekerasan untuk melawan apartheid, tetapi semuanya berubah setelah pembantaian Sharpeville tahun 1960. Insiden tragis ini merenggut 69 nyawa kulit hitam dan melukai ratusan lainnya akibat polisi yang menembaki protes damai. Belakangan tahun itu, pemerintah Afrika Selatan melarang ANC, memaksanya beralih ke perang gerilya untuk melanjutkan perang melawan apartheid. 4. Nelson Mandela memimpin ANC dalam perjuangannya melawan apartheid. Lahir pada 18 Juli 1918, Nelson Mandela sebenarnya berasal dari keluarga kerajaan Tembu. Dia kemudian meraih gelar sarjana hukum di Universitas Fort Hare dan Universitas Witwatersrand. Mulai tahun 1943, ia menjadi pemimpin nasionalisme anti-kolonial dan kulit hitam, naik untuk memimpin ANC selama tahun 1950-an. Setelah pelarangan ANC, Mandela membantu mendirikan Umkhonto Wesizwe, Tombak Afrika, untuk melawan apartheid. Ditangkap pada tahun 1962, Mandela kemudian menghabiskan 27 tahun berikutnya di penjara, sebelum mendapatkan kembali kebebasannya pada tahun 1990. 5. Apartheid akhirnya berakhir pada tahun 1991.
Kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh apartheid, bersama dengan reputasi internasional Afrika Selatan yang rusak perlahan menghancurkan basis populer Partai Nasional yang berkuasa. Prospek perang saudara berskala besar yang terpecah menurut garis rasial juga berperan dalam mengakhiri apartheid oleh pemerintah Afrika Selatan. Para pemimpin kulit hitam dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, dengan Mandela dan Presiden F.W. de Klerk bernegosiasi untuk menyelenggarakan pemilihan multiras pada tahun 1994. Mandela memenangkan pemilihan itu, memimpin pemerintahan koalisi multikultural yang bertujuan untuk membangun kembali Afrika Selatan dari penghancuran apartheid. Langkah-langkah mereka termasuk konstitusi baru, penyelidikan resmi pelanggaran hak asasi manusia, reformasi tanah, dan kebijakan ekonomi neoliberal. 6. Afrika Selatan secara unik memiliki 3 ibu kota yang berbeda. Salah satu fakta Afrika Selatan yang paling aneh adalah bahwa negara tersebut sebenarnya tidak memiliki ibu kota resmi. Konstitusi mereka hanya menempatkan parlemen di Cape Town, dan yang dapat dipindahkan dengan undang-undang parlemen. Secara tidak resmi, 3 ibu kota negara masing-masing memiliki kedudukan salah satu dari 3 cabang pemerintahan. Pertama, Cape Town memiliki parlemen, menjadikannya kursi cabang legislatif Afrika Selatan. Sementara itu, Presiden dan Kabinet sama-sama bekerja dari Pretoria, menjadikannya kursi cabang eksekutif Afrika Selatan. Terakhir, Mahkamah Agung tetap berada di Bloemfontein, menjadikannya pusat cabang yudisial Afrika Selatan. 7. Gunung Mafadi berdiri sebagai gunung tertinggi di Afrika Selatan. Berdiri setinggi sekitar 3,45 km, Gunung Mafadi sebenarnya berdiri tepat di perbatasan antara Afrika Selatan dan Lesotho. Meski berstatus gunung tertinggi di Afrika Selatan, Gunung Mafadi sebenarnya bukanlah gunung tertinggi di wilayah tersebut. Sebaliknya, kehormatan itu jatuh ke Tabanan Glenyana di Lesotho, menjulang setinggi 3,48 km. 8. Sebagian besar Afrika Selatan sebenarnya adalah dataran tinggi yang besar. Disebut juga Central Plateau, formasi ini rata-rata berada pada ketinggian antara 1 hingga 2,1 km di atas permukaan laut. Titik tertinggi Central Plateau terletak di timur, landai ke utara dan barat. Di selatan dan barat, lereng dataran tinggi tengah terlihat semakin terjal. 9. The Great Escarpment mengelilingi dataran tinggi Afrika Selatan. Kumpulan tebing terjal yang jatuh dari ketinggian dataran tinggi Afrika Selatan, sebenarnya melewati perbatasan Afrika Selatan. Di timur, membentang ke utara melalui Mozambik dan Zimbabwe, sebelum melewati sungai Zambezi hingga berakhir di Zambia Timur. Sementara itu, di sebelah barat, Great Escarpment juga membentang lebih jauh ke utara, ke Namibia dan Angola. 10. Sebuah sabuk pantai terletak di luar Great Escarpment. Sabuk panas dan kering di timur laut, tetapi tumbuh sejuk dan basah di timur. Di selatan dan barat daya, pegunungan Cape Fold mendominasi lanskap, memisahkan Great Escarpment dari laut. Mereka juga meluas ke sabuk pantai di sebelah barat Great Escarpment, meskipun dataran rendah datar membentuk sebagian besar sabuk pantai di sini. Itulah fakta menarik Afrika Selatan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk video berikutnya.